anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pengolahan data, yaitu materi tentang modus. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang apa itu modus, coba kita perhatikan kasus berikut ini. Sebuah tim sepak bola yang terdiri dari 11 orang akan menentukan warna untuk kaos tim mereka. Warna yang dipilih paling banyak akan menjadi warna kaos tim mereka. Dari 11 orang tersebut, 3 orang memilih warna merah, 6 orang memilih warna biru, dan 2 orang memilih warna kuning. Tentukan warna yang dipilih oleh tim tersebut. Kita akan identifikasi berdasarkan kasus tersebut. Yang memilih warna merah ada sebanyak 3 orang. Yang memilih warna biru ada 6 orang. Dan yang memilih warna kuning ada 2 orang. Berdasarkan kasus tersebut, warna yang dipilih paling banyak akan menjadi warna untuk kaos tim mereka. Setelah kita lihat di situ bahwa warna yang dipilih paling banyak adalah warna biru, yaitu ada 6 orang yang memilih warna tersebut. Kasus tersebut merupakan contoh bagaimana kita menentukan modus dari suatu data. Apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Modus dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Dalam suatu data, bisa jadi kita menemukan modus dari data tersebut tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Data yang memiliki 2 modus itu disebut sebagai bimodal. Data yang memiliki lebih dari 2 modus itu disebut sebagai multimodal. Yang pertama, kita akan menentukan modus dari suatu daftar. Kita coba perhatikan contoh berikut. Berikut ini merupakan data hobi siswa kelas 6. Ada yang hobi renang, melukis, menari, dan menyanyi. Tentukan modus berdasarkan data tersebut. Berdasarkan daftar tersebut, kita akan identifikasi banyaknya siswa yang hobi renang adalah 1 anak ya berdasarkan data. Kemudian siswa yang hobi melukis kita lihat di situ yaitu ada 2. Kemudian siswa yang hobi menari di situ kita lihat ada 4. Dan siswa yang hobi menyanyi ada 3 orang. Berdasarkan data tersebut, data yang paling banyak adalah 4, yaitu yang hobi menari. Kita ingat bahwa modus merupakan data yang paling banyak atau sering muncul, sehingga modus dari data tersebut adalah menari. Ingat ya, modusnya bukan 4, karena 4 itu merupakan banyaknya data, sehingga modusnya adalah menari. Contoh yang kedua, data pengunjung perpustakaan sekolah selama 12 hari. Kita bisa lihat pada daftar tersebut. Tentukan modus berdasarkan data tersebut. Untuk mempermudah kita menentukan modus, maka kita akan urutkan dulu data tersebut dari yang terkecil, sehingga kita dapatkan urutan sebagai berikut. Setelah data terurut, kita akan identifikasi. Data pengunjung perpustakaan sebanyak 23 orang, itu ada 1 ya. Kemudian banyaknya pengunjung sebanyak 25 orang, itu ada 2. Banyaknya pengunjung sebanyak 27 orang, yaitu ada 2. Banyaknya pengunjung sebanyak 34, itu ada 1. Banyaknya pengunjung yaitu 35 ada 3.
Banyaknya pengunjung 43, yaitu ada 3 hari. Ya, di situ kita lihat, ingat, modus merupakan data yang paling banyak atau paling sering muncul. Di situ berapa data yang paling banyak? Data yang paling banyak adalah 3. Tetapi kita lihat pada data tersebut bahwa 3 itu merupakan banyaknya pengunjung 35 dan 43. Sehingga modusnya ada 2. Ya, karena yang paling banyak di situ ada 3 ya. 3 itu dimiliki oleh data 35 dan 43. Sehingga modusnya ada 2, yaitu 35 dan 43. Karena banyaknya data yang terbanyak di situ sama, yaitu 3. Yang kedua, menentukan modus dari tabel. Berikut ini merupakan data peminjaman buku sebuah perpustakaan. Di situ ada jenis bacaan, yaitu ada majalah, koran, komik, novel, dan buku cerita. Dan di kolom sebelah kanan itu merupakan banyaknya siswa dari setiap jenis bacaan. Kita akan menentukan modus berdasarkan data pada tabel tersebut. Kita ingat bahwa modus merupakan data yang paling banyak atau yang sering muncul. Berdasarkan tabel tersebut, data yang terbanyak adalah 130. Data yang paling banyak tersebut itu merupakan data dari bacaan komik. Sehingga modus berdasarkan tabel tersebut adalah komik. Ingat ya, modusnya bukan 130. Jadi frekuensi itu atau banyaknya siswa di situ yang membantu kita menentukan mana yang merupakan modus. Dan modus dari data tersebut adalah komik. Contoh yang kedua. Tabel tersebut merupakan data tinggi badan siswa kelas 5. Kita lihat kolom tinggi badan dalam satuan sentimeter ya, dari 132 cm sampai 136 cm. Kemudian di sampingnya merupakan kolom banyaknya siswa untuk setiap data tinggi badan. Kita lihat pada banyaknya siswa, manakah data yang paling banyak? Ya, data yang paling banyak adalah 8 ya. Maka modus berdasarkan data tersebut adalah 135 cm. Yang ketiga, kita akan menentukan modus dari diagram batang. Kita perhatikan diagram batang tersebut. Diagram tersebut merupakan data profesi orang tua siswa kelas 4. Kita akan identifikasi lebih dulu diagram batang tersebut. Yang pertama kita lihat adalah orang tua yang berprofesi sebagai PNS, yaitu sebanyak 8 orang. Orang tua yang memiliki profesi sebagai TNI, ada 5 orang. Orang tua yang berprofesi sebagai petani, ada 12 orang. Orang tua yang berprofesi sebagai guru ada 3 orang. Dan orang tua yang bekerja sebagai wira swasta ada sebanyak 2 orang. Dari data tersebut kita bisa lihat data yang terbanyak atau yang paling banyak muncul adalah 12. 12 itu merupakan orang tua yang bekerja sebagai petani. Sehingga modus berdasarkan data tersebut adalah petani. Atau kita juga bisa lihat dari diagram batang tersebut. Diagram batang yang tertinggi atau yang paling banyak di situ adalah petani. Ya, maka kita bisa menentukan bahwa modusnya adalah petani. Anak-anak paham ya? Dengan melihat diagram batang tersebut, sebenarnya kita sudah bisa langsung melihat mana yang merupakan modus, yaitu diagram yang paling tinggi, yaitu paling banyak. Ya, di situ adalah petani.
Yang keempat, kita akan menentukan modus dari diagram garis. Kita perhatikan diagram garis berikut ini. Diagram tersebut merupakan data warna kesukaan dari anak TK. Kita akan identifikasi lebih dulu diagram garis tersebut. Banyaknya anak TK yang menyukai warna merah ada 4 anak. Yang menyukai warna biru ada sebanyak 6 anak. Yang suka warna kuning sebanyak 4 anak. Yang suka warna hijau ada 12 anak. Yang suka warna ungu ada 3 anak. Dan yang menyukai warna hitam ada 1 anak. Berdasarkan data tersebut, warna yang paling banyak disukai anak adalah sejumlah 12. Ya, 12 itu merupakan warna hijau. Sehingga modus berdasarkan data tersebut adalah hijau. Atau kita bisa langsung menentukan dengan melihat diagram tersebut bahwa diagram yang paling banyak atau paling tinggi di situ kita lihat itu merupakan yang menyukai warna hijau. Jadi, dengan melihat diagram tersebut kita bisa langsung mengetahui bahwa modusnya adalah warna hijau. Yang kelima, kita akan menentukan modus dari diagram gambar. Kita perhatikan diagram data panen jagung di Desa Panadaran berikut ini. Gambar 1 jagung di situ mewakili 10 ton. Kita akan hitung dulu berapa banyaknya panen jagung untuk setiap tahunnya. Kita akan hitung dulu banyaknya panen jagung pada tahun 2016. Di situ jumlah gambar jagung tahun 2016 adalah 4. Sehingga menentukan banyaknya panen jagung tahun 2016 adalah 4 kali 10 ton, sama dengan 40 ton. 10 ton itu dari mana? Karena gambar 1 jagung itu mewakili 10 ton. Jadi kalau 4 jagung, artinya 4 kali 10 ton, yaitu 40 ton. Selanjutnya untuk tahun 2017, berarti kita bisa hitung 2 karena gambar jagungnya ada 2 kali 10 ton, yaitu 20 ton. Untuk tahun 2018 di situ ada gambar 6 jagung, berarti 6 kali 10 ton sama dengan 60 ton. Selanjutnya tahun 2019 ada 3 gambar jagung, berarti 3 kali 10 ton sama dengan 30 ton. Tahun 2020 di situ ada 5 gambar jagung, berarti 5 kali 10 ton. Berdasarkan data yang sudah kita miliki tersebut, berarti paling banyak adalah berapa? Ya, 60 ton. Sehingga untuk menentukan modusnya adalah kita lihat 60 ton itu adalah data panen jagung pada tahun 2018. Sehingga modus berdasarkan data tersebut adalah ketika tahun 2018. Terima kasih anak-anak untuk perhatian kalian. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.